Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Baik, sebelum Ibu mulai pelajaran siang ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Aurel untuk memimpin doa ini. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Aurel. Selanjutnya ada yang nggak masuk? Tidak. Oh ya, berarti sudah masuk semua ya. Pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam sujud. Ya. Namun sebelum Ibu menjelaskan macam-macam sujud, ada 3 dari tujuan pembelajaran macam-macam sujud itu sendiri. Yang pertama, jadi nanti setelah kita pelajaran, sampean bisa menjelaskan pengertian dari macam-macam sujud. Yang nomor 2, bisa menjelaskan tata cara dari macam-macam sujud. Dan yang ketiga adalah bisa mempraktekkan dari macam-macam sujud tersebut. Paham ya? Ya, bagus. Namun sebelum Ibu menjelaskan kepada materi kali ini, ada yang ingat belum? Materi kemarin itu Ibu menjelaskan tentang apa? Sholat dan zikir. Oh ya, sholat dan zikir. Bagus. Berarti sudah masih ingat dengan penjelasan minggu kemarin ya. Sekarang Ibu akan menampilkan PowerPoint. Ini sudah Ibu menjadi 3 kelompok sesuai dengan minggu kemarin ya. Jadi tiap-tiap kelompok nanti melihat PowerPoint yang Ibu jelaskan atau materi yang Ibu tampilkan, sehingga sampean berdiskusi sesama kelompoknya. Perwakilan dari kelompok, salah satu perwakilan dari kelompok nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Mengerti? Ya sudah, silakan kita cermati dengan seksama materi yang ada di sini ya, paham ya? Sebelum Ibu memulai penjelasan tentang macam-macam sujud, ayo kita tepuk konsentrasi terlebih dahulu ya, biar menambah konsentrasi kita terhadap materi tentang sujud. Baik, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Baik, siap. Jadi dengarkan ya. Sebelum Ibu menjelaskan tentang sujud, ada yang tahu enggak sujud itu apa? Aurel, silakan. Adalah bentuk pengabdian. Bentuk pengabdian, bagus. Lagi, sujud itu apa? Sebelum Ibu menjelaskan. Saya Bu. Ya, silakan. Bermacam-macam Bu, bersujud ketika mendapat nikmat. Ketika mendapat nikmat. Lagi. Sujud ketika lupa rukun sholat dan lain-lain. Sujud ketika lupa rukun sholat dan lain-lain. Bagus ya. Jadi sujud itu tadi yang Aurel katakan adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Silakan kalian perhatikan PowerPoint yang Ibu tampilkan ya. Silakan Nina untuk ke depan untuk membacakan materi yang sudah ada di depan. Macam-macam sujud itu ada 3. Yang pertama sujud syukur, yang kedua sujud tilawah, dan yang ketiga sujud sahwi. Semua tata cara sujud syukur, tilawah, dan sahwi. Sujud merupakan bukti bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan mengakui kelemahannya. Sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud sebagai tanda terima kasih seorang hamba kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur bisa dikarenakan mendapat kenikmatan ataupun terhindar dari
dari musibah. Sujud syukur adalah sunnah. Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila dikerjakan tidak mendapat pahala dan dosa. Hukum sujud syukur sunnah karena pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Sujud syukur. Tata cara sujud syukur. Sujud syukur dilakukan secara spontan dengan berdiri menghadap kiblat. Setelah itu langsung sujud 1 kali dan lalu duduk untuk mengucapkan salam. Sujud tilawah. Ketentuan sujud tilawah. Sujud tilawah dapat dilakukan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Apabila dilakukan di dalam sholat, orang yang sholat langsung sujud ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah. Kemudian berdiri lagi dan melanjutkan bacaan jika masih ada. Ketentuan sujud tilawah. Bila dilakukan di luar sholat, caranya adalah mengangkat tangan sambil takbir. Sudah, terima kasih kepada Ina karena sudah membacakan materi yang sudah ada. Silahkan Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu perwakilan dari masing-masing kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika mendapat keuntungan. Sujud dibagi menjadi 3. Sujud syukur. Ya sudah, karena waktunya sudah habis, silahkan perwakilan dari kelompok pertama yaitu tentang sujud syukur, kelompok kedua tentang sujud tilawah, dan kelompok ketiga tentang sujud sahwi. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Ayo, dimulai dari yang pertama yaitu sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud sebagai tanda terima kasih seorang hamba kepada penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan bacaan jika masih ada. Bila dilakukan di luar sholat, caranya adalah mengangkat tangan sambil takbir kemudian sujud. Setelah itu bangkit dari sujud dengan membaca takbir tanpa membaca tasyahud dan tidak perlu mengucapkan salam. Sebelum sujud tilawah tidak perlu wudhu terlebih dahulu. Tidak perlu dalam keadaan bersih dari hadas dan najis. Sebaiknya menghadap kiblat. Kalau yang membaca ayat sajadah atau imam tidak sujud, tidak disunahkan mendengarnya atau makmum sujud. Ya, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang sujud sahwi. Silakan. Sujud sahwi artinya sujud lupa. Sujud sahwi dilakukan di dalam sholat disebabkan karena ada kekeliruan atau lupa. Jumlah sujud sahwi dilakukan 2 kali di akhir sholat. Kelebihan rokaat, ruku atau sujud karena lupa. Tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi tidak perlu takbir. Pelaksanaan sujud sahwi sama dengan melaksanakan sujud rukun sholat. Yaitu apabila lupa tahiyat awal dan dia tidak berdiri untuk rokaat ketiga, maka tidak perlu duduk kembali. Tapi teruskanlah rokaat tersebut sampai selesai. Kemudian di akhir sholat lakukan sujud sahwi sebelum salam. Apabila imam salah dalam hitungan rokaat atau apabila lupa mengenai jumlah rokaat antara 3 atau 4, maka tetapkan 3 rokaat kemudian tambah 1 rokaat lagi. Kemudian sebelum salam melakukan sujud 2 kali. Ya sudah, terima kasih kami sampaikan kepada perwakilan 3 kelompok tersebut. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Yang kedua adalah sujud tilawah dan yang ketiga adalah sujud sahwi ya. Jadi sujud syukur itu dilakukan ketika kita mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari musibah. Terus sujud tilawah itu dilakukan ketika kita mendengar atau membaca ayat sajadah yang mana di situ terdapat 15 ayat sajadah di dalam Al-Qur'an. Yang terakhir adalah sujud sahwi, yaitu dilakukan ketika kita lupa jumlah rokaat atau rukun sholat di dalam waktu melaksanakan sholat, maka kita bersujud sahwi di sana. Paham ya?
Baik, sekarang Ibu akan memberikan LKPD, yaitu lembar kerja yang harus diisi oleh anak-anak semua ya. Jadi ada ketentuan di sana, ada perintah yang sudah ada di lembar kerja ini. Silakan sampean baca. Jika nanti tidak mengerti dengan perintah yang ada di kertas tersebut, silahkan tanyakan ke Ibu. Paham ya? Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan lembar kerja ini. Silakan dikerjakan satu-satu. Silakan kalau ada yang tidak mengerti dari lembar kerja tersebut bisa ditanyakan kepada Ibu. Sudah? Nah, sudah. Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan ke Ibu. Ada yang nggak ada yang ditanyakan? Sudah. Baik, untuk tugas yang kedua, sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, maka akan ada tugas kedua, yaitu tiap kelompok membuat gambar tentang orang bersujud. Ya, paham ya? Jadi di sana nanti dikasih komentar atau tulisan, ayo kita sujud, atau contoh, sujud membuat kita tenang, apalagi ya, sekiranya itu adalah ajakan kepada orang lain untuk melaksanakan sujud. Paham? Jadi di sini ada kertas kosong ya, silakan sampean buat setiap kelompok buat satu orang melaksanakan sujud. Jadi sesuai dengan kelompok yang tadi. Kelompok pertama berarti membuat waktu orang melaksanakan sujud syukur. Kelompok kedua gambar orang tentang bersujud tilawah, dan kelompok yang tiga waktu orang bersujud sahwi. Paham? Ya, baik. Sudah, jadi Ibu kasih waktu 15 menit untuk membuat gambar tentang orang melaksanakan sujud. Silakan dikerjakan dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada contoh gambar orang yang sedang melakukan sujud syukur. Ini adalah salah satu gambar atau proyek tentang orang melaksanakan sujud syukur. Di sini adalah motivasi bahwasannya kita disuruh untuk bersujud syukur. Di sini juga cinta sujud berarti cinta Allah. Ya, bagus. Terima kasih kami ucapkan kepada Nailis, perwakilan dari kelompok 1, yaitu tentang sujud syukur. Terima kasih, Lis. Paham materi ini? Ada yang ditanyakan dari materi tentang macam-macam sujud? Baik, berarti kesimpulannya materi tentang sujud itu bisa Ibu, jangan nanti Ibu buat pertanyaan sampai menjawab ya. Sujud ada berapa anak-anak? 3. Yang pertama? Sujud 2, 3. Sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Kapan kita harus melaksanakan sujud syukur? Ya, ketika mendapat nikmat, ketika terhindar musibah dan lain-lain. Kapan kita harus melaksanakan sujud tilawah? Oh, sajadah, bagus. Yang terakhir, kapan kita harus melaksanakan sujud sahwi? Bagus, berarti ketika lupa akan salah satu rukun sholat atau rokaat ya, dan lain-lain. Dari itu. Baik anak-anak, untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang pusat peradaban timur Islam. Jadi di sana kita akan dibahas bagaimana Islam masuk ke peradaban Islam itu masuk ya. Paham ya? Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.